Banyak orang yang nggak tahu bahwa ada hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan ketika Idul Fitri. Biar kalian tahu apa yang dilarang dan dimakruhkan ketika Idul Fitri, maka dengarkan ini sampai habis. Ada hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan ketika Idul Fitri. Jadi ada perilaku atau sikap yang seringkali terjadi yang sebenarnya itu masuk kategori yang dilarang gitu. Sehingga kita harus coba menghindarinya agar tidak menjadi kebiasaan yang laten, yang terus-menerus kita lakukan. Apa di antaranya Ustadz? Pertama, ketika Idul Fitri itu jangan berlebih-lebihan, khususnya dalam mengkonsumsi makanan. Yang kedua, berlebihan dalam berpakaian dan berdandan. Jadi secukupnya saja, secukupnya saja. Silahkan pakai pakaian yang terbaik karena memang disunahkan seperti itu, ya, disunahkan. Jadi kalau kita ketika Idul Fitri menggunakan pakaian terbaik, memang itu sunnahnya, ya. Tapi kan terbaik itu nggak harus mahal, terbaik itu nggak harus mewah. Terbaik itu mana yang benar-benar indah dalam pandangan Allah, tidak berlebihan, tidak masuk kategori boros dan segala macam, sehingga insya Allah kita masuk pada bab yang bisa menghadirkan kebaikan dari pakaian yang kita tampilkan ketika Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian juga yang keempat, berlebihan dalam tertawa atau bercanda. Kita tahu Idul Fitri itu momentum kumpul dan seringkali ada bab-bab yang membuat kita tertawa cekak-cekik yang kemudian kita lupa bahwa ada aturan dalam Islam gitu ya. Padahal disebutkan juga bahwa orang yang tertawa berlebihan, banyak tertawa, maka akan mengeraskan hati. Justru harusnya ketika Idul Fitri itu kita banyak merenung kepada Allah dengan cara banyak bertakbir, dan kita ya berharap agar kemudian juga walaupun kita berpisah dengan Ramadan dan kita masuk kepada Idul Fitri, kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari Idul Fitri itu. Gitu. Yang kelima, mengulur-ngulur waktu sholat. Jangan mengulur-ngulur waktu sholat ketika hari raya Idul Fitri di 1 Syawal itu dengan alasan mengedepankan silaturahim. Jadi kalau pas waktu sholat, ya bismillah kita kejar waktu sholat terbaik di awal waktu. Kemudian yang keenam, boros dalam pengeluaran uang, ya, jajan berlebihan. Termasuk juga mungkin yang harus diperhatikan adalah kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita. Beda lagi dengan infak sodako gitu. Justru ketika Idul Fitri itu di saat momentum bahagia, kita juga harus menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Jangan sampai kita makan enak, kita pakai pakaian yang bagus, tapi barangkali ada saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Maka jika kita berlebih, ada rezekinya, yuk silakan kita berbagi. Jangan kemudian kita malah sibuk dengan boros untuk diri sendiri. Insya Allah jika itu yang kemudian dihadirkan, maka Idul Fitri kita akan lebih baik, akan lebih berkah. Sebagaimana seringkali kita berdoa ya ketika Idul Fitri itu adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah dan sebagai hamba-hambanya yang menang melawan hawa nafsunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari apa yang dilarang dan juga yang sering jadi kekeliruan saat Idul Fitri tadi.